Neymar Junior kembali dikaitkan dengan Manchester United menjelang bursa transfer musim dingin. Ia dianggap sebagai opsi yang dapat menambah kreativitas serangan, meski kondisi fisiknya yang belum stabil menimbulkan keraguan. Luis Saha menyebut Neymar masih berbakat, tetapi ragu apakah ia bisa memberi komitmen penuh pada tahap karirnya sekarang. United yang masih belum menemukan konsistensi di lini depan, tetap membuka kemungkinan mencari pemain baru. Di sisi lain, Neymar juga diminati klub lain, mulai dari beberapa tim Liga Primer hingga MLS. Meski nilai komersialnya tinggi, faktor cedera membuat klub-klub harus mempertimbangkan risiko sebelum mengambil langkah. Conor Gallagher menjadi perhatian jelang bursa transfer Januari 2026 setelah dikabarkan masuk radar Manchester United, yang sedang mencari gelandang baru karena Manuel Ugarte belum tampil sesuai harapan sebagai pelapis Bruno Fernandes dan Casemiro. Menyikapi rumor tersebut, Gallagher menyatakan bahwa ia masih bahagia di Atletico Madrid, tetapi tidak menutupi ambisinya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten musim ini. Ia menegaskan bahwa setiap pemain ingin tampil penuh di tiap pertandingan, meski harus bersaing dengan banyak pemain hebat di klub. Gallagher juga menekankan bahwa kondisi tim sedang baik, dan itu tetap menjadi prioritasnya. Belakangan ini, Barcelona dikaitkan dengan bek baru, salah satunya Marc Guehi dari Crystal Palace. Direktur olahraga Barcelona, Deco, memuji kemampuan Guehi sebagai pemain yang bagus, tetapi menegaskan bahwa saat ini klub belum berfokus pada perekrutan. Dia pemain yang bagus, tapi kami memantau banyak pemain, kata Deco. Saya ulangi, kami tak fokus merekrut pemain saat ini, tegas Deco. Deco menekankan bahwa Barcelona tengah berhati-hati dalam menentukan langkah transfer, memantau banyak pemain potensial, dan mempertimbangkan kebutuhan tim secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meski Guehi diminati, langkah perekrutan masih akan dilakukan secara selektif dan strategis. Legenda Manchester United Gary Neville menilai Chelsea tidak akan menjuarai Liga Inggris musim ini. Ia menyoroti kelemahan skuad di bek tengah, kiper, dan penyerang, sehingga target realistis hanya finish di 4 besar. Neville menekankan, lini belakang Chelsea sering lambat dan kurang tangguh, kiper belum mampu memberi jaminan, dan penyerang belum cukup produktif untuk menekan lawan dan mencetak gol secara konsisten. Meski demikian, Neville mengakui fondasi jangka panjang Chelsea cukup menarik. Namun, menurutnya, tim membutuhkan perbaikan signifikan di beberapa posisi kunci, serta rekrutmen pemain yang tepat jika ingin kembali menjadi pesaing serius meraih gelar Liga Inggris di masa depan. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menjadi salah satu kunci kebangkitan Real Madrid saat menumbangkan Athletic Bilbao di San Mamés, dengan menjaga gawangnya tetap perawan sepanjang pertandingan dan melakukan beberapa penyelamatan krusial pada babak pertama. Real Madrid tampil disiplin dan intens sejak menit awal, menghadapi tekanan lawan dengan solid. Courtois menilai timnya menunjukkan peningkatan signifikan dibanding laga sebelumnya, terutama dari segi intensitas permainan dan adaptasi terhadap karakter pertandingan yang berbeda, seperti saat melawan Girona. Ia menekankan bahwa kemenangan ini diraih berkat kerjasama tim, tekanan yang baik, dan konsistensi sepanjang pertandingan. Manchester United dikabarkan serius ingin merekrut Federico Valverde dari Real Madrid dan sudah mengajukan tawaran perdana sekitar 70 juta euro. Setan Merah memang tengah mencari gelandang baru untuk memperkuat lini tengah, menyusul kontrak Casemiro yang akan habis dan kemungkinan hengkangnya Kobbie Mainoo dari Old Trafford. Menurut laporan, manajemen MU telah menjalin komunikasi dengan pihak Real Madrid untuk menyampaikan keseriusan mereka merekrut gelandang Uruguay tersebut, berharap tawaran mereka cukup untuk meyakinkan klub Spanyol melepas pemainnya. Liverpool gagal memanfaatkan laga kandang setelah ditahan Sunderland 1-1 di Anfield pada pekan ke-14 Liga Inggris 2025-2026, memperpanjang tren inkonsistensi tim. Penampilan The Reds menuai kritik tajam, terutama dari Jamie Carragher, yang menilai tim asuhan Arne Slot tampil tanpa energi, minim agresivitas, dan jauh dari karakter khas Liverpool. Mereka seperti berjalan sambil tidur sepanjang pertandingan, semuanya terasa sangat lambat. Carragher juga menyoroti rendahnya efektivitas serangan
dengan hanya 1 peluang emas sepanjang pertandingan dan 4 gol dalam 5 laga terakhir, serta menekankan bahwa masalah ini menunjukkan adanya kendala struktural yang belum diatasi oleh pelatih Slot. Manchester United mendapat kabar baik dengan kemungkinan kembalinya striker andalan mereka Benjamin Sesko pada pekan depan. Sesko yang menjadi mesin gol utama Setan Merah musim ini setelah ditebus dengan harga tinggi dari RB Leipzig, sempat menepi karena cedera lutut sebelum jeda internasional November. Menurut pakar sepak bola Sam Cohen, pemulihan Sesko berjalan lancar, kondisinya kian membaik, dan ia sudah mulai berlatih di atas rumput. Striker asal Slovenia ini berharap sudah cukup fit untuk memperkuat tim utama MU saat menghadapi Bournemouth pada 15 Desember mendatang, menandai comeback penting bagi lini serang Manchester United. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kekhawatirannya usai kemenangan Arsenal atas Brentford karena 2 pemain penting yakni Declan Rice dan Christian Mosquera yang mengalami cedera dan tidak bisa menuntaskan pertandingan. Mosquera harus ditarik keluar pada menit ke-44 setelah salah tumpuan saat duel udara, sementara Declan Rice diganti pada menit ke-83 akibat masalah pada betisnya. Arteta mengatakan tim masih menunggu perkembangan kondisi keduanya dan situasi semakin sulit karena Gabriel dan Willy juga masih absen. Ia menegaskan Arsenal harus cepat beradaptasi dengan krisis pemain yang mereka hadapi. Winger Barcelona, Rafinha, menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh untuk bertahan di Barcelona hingga 2028, menutup peluang hengkang meski diminati banyak klub besar. Dalam 18 bulan terakhir, ia berkembang menjadi pemain kunci dan pemimpin di skuad. Kedatangan Hansi Flick membuatnya kembali yakin untuk melanjutkan karir di klub setelah sempat mempertimbangkan pergi pada 2024. Barcelona menunjukkan kepercayaan dengan memberi kontrak baru, dan Rafinha yang menyebut bermain untuk Barcelona sebagai impian masa kecil, tak memiliki rencana untuk pindah, membuat manajemen lebih tenang menghadapi bursa transfer. Manchester United dikabarkan membidik striker Real Betis Chucho Hernandez sebagai tambahan untuk lini serang pada 2026. Penampilan impresif Chucho sejak bergabung awal tahun, mencetak 6 gol dan 2 assist, membuatnya cepat menjadi pemain kunci Betis dan menarik perhatian MU. Selain performanya, klub juga mempertimbangkan pengalamannya di Inggris bersama Watford dan Premier League, yang dinilai membuatnya bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan Liga Inggris. Laporan terbaru menyebut MU sudah mulai bergerak dan mengajukan tawaran sekitar 30 juta euro untuk memboyong sang striker ke Old Trafford, menegaskan keseriusan mereka dalam perburuan pemain ini. Pelatih Bayern Vincent Kompany menepis spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Manchester City, menyusul komentar Presiden Bayern Munchen, Uli Hoeneß, yang menyebut bahwa Kompany suatu hari nanti berpotensi menggantikan Pep Guardiola di Inggris. Menanggapi komentar Uli Hoeneß, mantan kapten Manchester City itu menegaskan bahwa fokus utamanya sepenuhnya tertuju pada Bayern dan pencapaian tim saat ini. Kompany menambahkan bahwa ia sama sekali tidak memikirkan klub lain dan lebih memilih menjalani realitas yang ada di depannya saat ini, sepenuhnya berkonsentrasi pada tanggung jawab, proyek jangka panjang, dan perkembangan tim yang sedang dijalankan bersama Bayern Munchen. Situasi kiper Manchester City, James Trafford, kembali memanas karena sang pemain dikabarkan ingin meninggalkan klub pada bursa transfer Januari demi mendapatkan menit bermain reguler. Posisi Trafford di tim utama dianggap tidak lagi jelas, meski pakar City, Stephen McInerney, menilai melepasnya akan menjadi tindakan konyol. Laporan media Inggris menyebut bahwa kiper muda berusia 23 tahun itu sudah siap hengkang jika kesempatan datang. Beberapa klub Premier League termasuk Newcastle United, Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan West Ham United disebut siap menampung Trafford jika Manchester City membuka negosiasi. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, dikabarkan diminati AC Milan, yang menilai bek muda ini memiliki potensi besar. Sejauh ini belum ada kontak resmi antara kedua klub, namun rumor ini memicu perhatian publik, terutama soal nilai transfernya. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Itzes mencapai 130,35 miliar rupiah, menjadikannya pemain termahal Timnas Indonesia dan salah satu pemain termahal Sassuolo.
Ia baru bergabung dengan Sassuolo pada Agustus 2025 dengan biaya sekitar 8 juta euro dan memiliki kontrak hingga Juni 2028. Sehingga harga transfernya kemungkinan akan lebih tinggi jika Milan benar-benar serius. Musim 2025-2026 berjalan sulit bagi Santiago Giménez di AC Milan dengan catatan 1 gol dan 1 assist dari 11 penampilan, jauh dari performa impresifnya saat masih di Feyenoord. Kondisi ini memicu spekulasi soal masa depannya, termasuk rumor hengkang pada Januari 2026 yang mengaitkannya dengan sejumlah klub Inggris. Namun, agen Giménez, Rafaela Pimenta menegaskan bahwa sang striker tetap fokus di Milan dan tidak ada rencana meninggalkan San Siro. Pimenta menjelaskan bahwa adaptasi Giménez masih berjalan, hubungan dengan klub sangat baik dan klub selalu memberikan dukungan agar pemain bisa kembali tajam. Ia menilai rumor soal konflik atau ketidakcocokan internal sama sekali tidak berdasar. Striker Juventus Dusan Vlahovic akan menjalani operasi untuk menangani robekan serius pada otot abduktor longus kiri setelah cedera terjadi saat kemenangan atas Cagliari di Serie A. Pemeriksaan medis mengonfirmasi kerusakan jaringan parah dan operasi dijadwalkan berlangsung di London pada 4 Desember 2025. Waktu pemulihan diperkirakan minimal 3 bulan, meski beberapa laporan menyebut prosesnya bisa mendekati 5 bulan. Pelatih Juventus Luciano Spalletti menegaskan belum bisa memastikan kapan Vlahovic akan kembali bermain, dengan perkiraan target kembalinya pemain berusia 25 tahun itu sekitar Maret 2026. Real Madrid dikabarkan berencana menyelesaikan perjanjian pra-kontrak dengan bek Bayern Munchen Dayot Upamecano pada akhir Januari 2026. Bek asal Prancis ini belum menandatangani perpanjangan kontrak di Allianz Arena yang berlaku hingga musim panas 2026, sehingga memungkinkan ia untuk mulai menegosiasikan pra-kontrak dengan klub di luar Jerman mulai 1 Januari. Menurut laporan media Spanyol, Presiden Real Madrid Florentino Perez sangat berharap dapat menyelesaikan kesepakatan ini secepat mungkin agar bisa mengamankan transfer gratis Upamecano ke Santiago Bernabeu pada musim 2026-2027. Kesepakatan ini juga dianggap sebagai langkah strategis Madrid untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik memulangkan gelandang Lyon Taylor Morton ke Premier League. Morton yang direkrut Lyon dari Liverpool pada musim panas lalu dengan mahar 10 juta euro, sudah tampil 17 kali di berbagai kompetisi dengan 1 gol dan 1 assist, menunjukkan performa solid sebagai gelandang bertahan yang mampu menambah dimensi baru di lini tengah. Selain Spurs, beberapa klub Inggris seperti Brighton, Nottingham Forest, Crystal Palace, Newcastle, dan Everton juga dilaporkan tertarik. Meski ada minat dari beberapa tim Premier League, Lyon belum berniat melepas Morton dalam waktu dekat, dan Tottenham hingga kini belum mengajukan penawaran resmi. Trent Alexander-Arnold kembali mengalami kemunduran di awal karirnya bersama Real Madrid setelah menderita cedera paha dalam laga kontra Athletic Bilbao. Padahal ia sedang menunjukkan kebangkitan, termasuk memberi assist pertamanya di La Liga dan menjadi starter dalam 4 laga beruntun. Cedera otot rectus femoris itu diperkirakan membuatnya absen hingga 2 bulan, menambah masalah setelah sebelumnya cedera hamstring. Dengan baru 8 kali tampil di La Liga, kontribusinya sebenarnya mulai terasa, namun absennya kini menjadi pukulan bagi Real Madrid. Xabi Alonso harus mencari solusi untuk mengisi posisi bek kanan di tengah jadwal ketat dan persaingan gelar yang semakin menuntut. Florian Wirtz kembali gagal mencetak gol pertamanya untuk Liverpool setelah Premier League menetapkan gol penyeimbang saat imbang 1-1 melawan Sunderland sebagai gol bunuh diri Nordi Mukiele. Pada menit ke-81, sentuhan Wirtz yang sempat membentur Mukiele dinilai mengalami defleksi terlalu besar untuk diklaim sebagai golnya. Keputusan ini memperpanjang catatan Wirtz yang belum mencatat gol atau assist dalam 18 laga Premier League. Meski kecewa, ia menegaskan bahwa hasil tim lebih penting. Liverpool sendiri tertinggal lebih dulu lewat gol James dan Talbi sebelum akhirnya menyamakan kedudukan lewat aksi yang berujung bunuh diri Mukiele. AC Milan harus mengakhiri langkah mereka di ajang Coppa Italia 2025-2026 setelah takluk 0-1 dari Lazio pada babak 16 besar di Stadion Olimpico.
Meski datang sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Italia, Rossoneri gagal menunjukkan ketajaman mereka di laga ini. Gol penentu kemenangan Lazio dicetak Mattia Zaccagni pada menit ke-80 melalui tandukan memanfaatkan situasi sepak pojok. Kekalahan ini memastikan Milan tersingkir sementara Lazio melaju ke perempat final. Di babak berikutnya, Lazio akan berhadapan dengan Bologna, yang sebelumnya sukses mengalahkan Parma dengan skor 2-1. Manchester United gagal melanjutkan momentum positif mereka di Liga Inggris setelah hanya meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu West Ham United di Old Trafford dini hari WIB. Pertandingan berlangsung ketat dan tanpa gol hingga menit ke-57 sebelum Diogo Dalot membawa setan merah unggul. Namun keunggulan itu tak bertahan lama karena West Ham mampu menyamakan skor lewat sepakan Songuto Magasa pada 10 menit terakhir pertandingan. Tambahan 1 poin membuat MU naik ke peringkat 8 dengan 22 poin dari 14 pertandingan, terpaut 2 angka dari posisi 4 besar. Sementara itu, West Ham masih belum keluar dari zona degradasi dengan koleksi 12 poin.